Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, semoga semuanya selalu sehat ya. Kita sudah masuk ke minggu kelima untuk kuliahan semester ini pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Saya izin share screen dulu di sini, dan tolong feedbacknya apakah sudah tampak apa yang saya share di sini? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi memang karena kita kemarin juga sudah bahas terkait dengan perbedaan yang mendasar ya terkait bank syariah dan bank konvensional, kita mulai masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik pada produk dan jasa pada bank syariah gitu. Nah, kita mulai dengan produk penghimpunan pada bank syariah dulu, yang kemudian nanti minggu depan kita akan bahas spesifik terhadap produk pembiayaan pada bank syariah. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini tujuan pembelajaran ya atau capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan hari ini spesifik untuk agar peserta di sini mampu mengidentifikasi produk dan jasa pada berbagai lembaga keuangan syariah ya. Di sini spesifik pada bank syariah. Karena nanti kita akan lebih detail bicara terkait lembaga keuangan syariah lainnya pada pertemuan lainnya ya. Untuk hari ini kita fokus kepada bank syariah saja. Indikatornya apa? Indikatornya adalah mahasiswa sebagai peserta mata kuliah di sini mampu untuk menjelaskan berbagai macam produk dan jasa perbankan syariah ya. Kriteria kalian paham apa? Kriteria kalian mampu menjelaskan itu apa? Yaitu yang pertama, memahami dasar akad penghimpunan pada bank syariah ya. Jadi paham dulu dasar akadnya, kemudian nanti baru jenis-jenis produknya apa. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dalam menentukan produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan keuangan. Karena kebutuhan keuangan kita akan berbeda ya tiap individu gitu. Jadi nanti harapannya kalian bisa menentukan produk penghimpunan yang cocok sesuai dengan kebutuhan kalian. Nggak hanya terbatas di kalian, tapi nanti juga bisa di lingkungan sekitar kalian. Nah, untuk referensi, saya ada 2 rekomendasi buku. Yang pertama dari Muhammad, yaitu judulnya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya, diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada, terbitan yang paling baru setahu saya 2020. Atau misalnya kalian juga bisa pakai bukunya Pak Andri Sumitra di sini, yaitu judulnya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ini buku beliau yang edisi kedua ya, diterbitkan oleh Prenada Media Group tahun 2016. Untuk isi kurang lebih agak mirip, jadi kalian bisa pilih salah satu aja. Kalau misalnya kalian bisa punya referensi ini, satu sebetulnya menurut saya sudah cukup gitu. Kalau mau lengkap, 2 lebih baik lagi. Oke ya, itu CPMK pada pertemuan hari ini. Oke. Jadi sebelum saya mulai lebih spesifiknya terhadap produk penghimpunan, saya ada intro dulu yang harus dijelaskan, yaitu pertama, jadi menurut Global Findex Database 2021 ya, ini survei yang dilakukan oleh World Bank gitu. Jadi terdapat hampir 30% masyarakat dunia yaitu belum memiliki akun perbankan ya. Jadi sebetulnya angka exactnya itu adalah 29, sekian. Jadi saya bilang hampir 30% masyarakat dunia itu belum memiliki akun perbankan. Nah, siapa nih yang belum punya akun perbankan? Ini memang kontribusi persentase ini lebih banyak disumbang oleh negara-negara berkembang. Salah satunya tentunya Indonesia ya. Indonesia memang masih kategori negara berkembang. Nah, lalu dilanjutkan nih ada data juga yang menarik bahwa menurut LPS ya, kepemilikan rekening di Indonesia per tahun 2020 itu sebesar 303 juta rekening ya. Dan di tahun 2021 pada kuartal pertama ya, pada awal-awal tahun 2021 itu bertambah sekitar 14%, yaitu mencapai 352 juta rekening ya. Tapi ini angka ini itu kan sebetulnya melebihi populasi Indonesia ya sebenarnya ya, kurang lebih sama dengan populasi Indonesia. Kenapa? Karena memang survei ini tuh dilakukan kepada seluruh bank umum konvensional dan bank umum syariah tanpa melihat klasifikasi siapa yang punya rekening gitu. Jadi satu orang bisa punya beberapa rekening dan itu termasuk angka ini gitu ya. Jadi semua itu cantum dalam angka ini. Nah,
Yang lebih spesifiknya, kalau misalnya kita bicara orang dewasa terkait dengan kepemilikan rekeningnya, ternyata hanya 51% dari penduduk dewasa di Indonesia atau sekitar 95 juta penduduk kita itu masih diklasifikasikan sebagai eh, kategori orang yang tidak memiliki rekening bank atau juga jasa lembaga keuangan lainnya. Jadi masih 51% loh yang nggak punya. Itu kan lebih lebih banyak ya, lebih banyak 1% daripada yang punya gitu ya. Karena kalau misalnya 49% berarti kan kalau yang punya rekeningnya. Jadi masih banyak sekali orang-orang dewasa yang tidak memiliki rekening, apalagi anak-anak gitu kan. Karena sekarang kan sebetulnya udah banyak ya tabungan atau produk penghimpunan dana untuk remaja dan anak. Tapi kalau orang dewasanya aja ternyata sebanyak ini yang tidak punya, itu kan berarti ada masalah. Oke. Nah, jadi kenapa sih sebetulnya kepemilikan rekening ini tuh sebegitu signifikan ya, terutama bagi perekonomian? Karena memang ini mengindikasikan bahwa tingkat inklusi keuangan suatu negara itu masih rendah. Kalau misalnya kepemilikan akunnya masih rendah, ya otomatis berarti tingkat inklusi keuangannya juga akan rendah pula gitu ya. Karena kalau kita bicara inklusi keuangan nih, itu ada 3 indikatornya ya. Inklusi keuangan itu ada 3 indikator. Yang pertama adalah akses ke keuangannya. Gitu. Apakah kita sebagai masyarakat punya akses ke lembaga keuangan yang formal? Apakah misalnya di daerah kalian itu ada berdiri lembaga-lembaga keuangan, antara lain ya bisa bank atau bisa koperasi dan lain sebagainya. Setelah ada akses, itu yang indikator yang kedua itu adalah penggunaan gitu ya. Misalnya sudah ada nih bank di tempat kalian tinggal, tapi kalau kalian tidak menggunakan jasanya, ya otomatis itu akan mempengaruhi tingkat dari inklusi keuangan ya di daerah tersebut gitu. Dan yang ketiga, indikator yang ketiga itu adalah kualitas layanan ya. Jadi bagaimana setelah kalian menggunakan layanan keuangan, bagaimana dengan kualitasnya gitu? Apakah kalian merasa sudah puas atau sudah dipenuhi kebutuhan keuangannya atau tidak? Itu terkait dengan kualitas ya. Maka dari itu memang penting sekali ya untuk mengkaji seberapa besar kepemilikan akun perbankan maupun jasa keuangan lainnya di sebuah negara. Nah, oleh karena itu, ini menciptakan pertanyaan ya kepada peserta mata kuliah ini hari ini, apakah kalian sebagai mahasiswa yang sudah memasuki umur dewasa, itu sudah punya akun perbankan? Mungkin bisa di-share. Gayu misalnya Dulu atau pernah Rido? punya, Bu. Dulu sudah Dulu pernah punya. pernah punya, cuma sekarang terblokir, Bu, karena nggak Sekarang diisi. terblokir. Oke, baik. Yang lain mungkin? Sama Ada Bu nggak? kayak Rido. Sama kayak Rido, berarti sudah punya sebelumnya, tapi terblokir juga. Berarti nggak dipakai Iya, ya, Bu. nggak aktif gitu. Oke, karena memang kalau kita sudah punya akun, kemudian tidak digunakan, itu tergantung kebijakan bank ya. Ada yang biasanya 6 bulan kita tidak ada saldo atau tidak digunakan untuk transaksi, dia otomatis nonaktif. Gitu. Oke, dan yang punya siapa nih? Yang punya? Boleh dibagi pengalamannya yang punya rekening akun perbankan? Apa aja, bank konvensional atau syariah deh? Saya baru punya dari BCA yang konvensional. Dari BCA yang konvensional. Oke, baik. Iya, kalau syariah belum. Syariah belum ya. Oke. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang ternyata rekeningnya sudah nonaktif, bisa jadi kalian dianggap sebagai orang dewasa yang tidak memiliki rekening akun perbankan di sini ya. Kalian turut menyumbang persentase ini gitu. Kalian masuk ke golongan ini. Adapun yang sudah punya, ya selamat ya, kalian berarti sudah termasuk ke 49% orang dewasa yang sudah memiliki akun perbankan. Nah, karena spesifik kita juga eh, dalam lingkungan ekonomi syariah ya. Jadi kalau bisa nanti goalnya kalian juga punya akun perbankan yang syariah gitu. Apapun bank syariahnya, diharapkan kalian bisa berkontribusi juga ya ke dalam peningkatan market share dari bank syariah gitu. Itu nanti ada proyeknya di akhir akan saya jelaskan.
Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi di sini seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa nanti kita akan bicara terkait dengan akad atau produk penghimpunan, produk pembiayaan dan produk jasa ya atau pendukung gitu. Nah, kita akan spesifik nanti bicaranya pada yang eh, ini ya kotak paling kiri yaitu akad penghimpunan. Di sini kalian bisa lihat bahwa akad penghimpunan di sini ada dua ya, yaitu wadiah dan mudorobah ya. Jadi sebetulnya kita di sini masih bicara terkait dengan basis akadnya dulu, belum bicara terkait produknya. Kita harus paham dulu basis akadnya ya, karena memang di apa namanya di ekonomi syariah itu semuanya harus sesuai dengan tujuan dan ketentuan. Maka dari itu penggunaan akadnya pun akan bisa berbeda sesuai dengan tujuan kita, gitu ya. Oke, nah yang pertama di sini yaitu akad wadiah ya. Jadi apa sih sebetulnya wadiah itu? Wadiah adalah titipan ya. Konsepnya dia adalah titipan di mana pihak pertama ya itu akan menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan ya. Dengan konsekuensi yang namanya titipan kan itu punya kita ya. Berarti dana atau benda tersebut itu bisa diambil kembali gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita sebagai nasabah ya itu bisa menitipkan dana kita ya yang kita misalnya ada kelebihan dana untuk dititipkan kepada bank syariah ya daripada misalnya ditaruh di bantal kan atau misalnya di celengan yang mungkin bisa bisa apa namanya bisa tergoda untuk diambil atau dipecahin kapan aja. Kita bisa memanfaatkan jasa keuangan syariah ya seperti bank syariah untuk meletakkan dana kita. Nah, yang di mana dana tersebut kita bisa ambil dong sewaktu-waktu kalau kita perlu gitu kan namanya juga nitip ya. Nah, di sini saya highlight ya, di mana titipan itu sebetulnya bisa dikenakan biaya gitu. Jadi kita sebagai penitip bisa dikenakan biaya penitipan ya, karena kan sebetulnya dalam konteks lembaga yang formal yang mereka juga menyediakan ini kan sebetulnya salah satu bentuk jasa ya, salah satu bentuk jasa yang bisa mengut biaya gitu, biaya tambahan kepada orang yang menggunakan jasanya. Ya, itu sederhananya seperti itu. Nah, wadiah di sini secara apa namanya secara konsep itu terdiri dari dua ya yaitu wadiah domanah dan wadiah amanah. Perbedaan yang mendasar itu ada pada dua faktor yaitu yang pertama apakah titipannya bisa digunakan atau tidak digunakan ya. Terus yang kedua kait dengan resiko. Resikonya siapa yang tanggung nih gitu. Nah, itu yang akan membedakan antara wadiah domanah dan amanah ya. Di wadiah domanah barang ya atau dana itu nanti boleh didaya gunakan. Dengan kata lain kalau kita menitipkan dana kita ke bank syariah, maka dana kita itu boleh didaya gunakan oleh bank syariah. Ya, terserah bank syariah mau daya gunakan untuk apa gitu. Tapi tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip syariah. Nah, lalu bagaimana dengan resiko? Karena mereka bisa pakai ya, karena mereka menggunakan apa yang kita titip, itu resikonya ada pada yang dititipkan gitu. Dengan kata lain, bank syariah itu menanggung resiko apabila dana yang mereka gunakan ya, dana yang mereka daya gunakan itu ada terjadi masalah di dalamnya gitu ya, dalam prosesnya. Nah, adapun untuk wadiah amanah di sini kalau misalnya nasabah sudah pakai wadiah amanah ya, berarti titipannya nggak boleh dipakai sama bank syariah. Ya, jadi memang benar-benar pure titipan aja gitu ya. Tapi dengan begitu, bank syariah juga tidak punya kewajiban untuk menanggung resiko. Nah, itu ya. Mereka nggak punya kewajiban untuk menanggung resiko, namun begitu ada yang namanya beban moral ya, yang namanya kita dititipkan kan, berarti kita harus amanah gitu ya, amanah menjaga titipan kan, ya. Jadi ya sebetulnya bebannya lebih kepada beban moral aja gitu ya, bukan tanggung jawab yang secara resmi menanggung resiko apabila terjadi sesuatu pada barang titipan atau dana titipan, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua di sini ada mudorob.
Mudharabah di sini kalau secara definisi, mudharabah itu adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana ya atau kita biasa sebut dengan sohibul mal, pemilik dana ya sohibul mal, dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Di sini pengelola dana itu kita biasa sebut dengan mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi ya. Jadi di sini konteksnya adalah pemilik dana ya atau nasabah kan kita sebetulnya kalau mau nabung ya atau misalnya kita mau menitipkan dana ke bank syariah itu kan berarti kita sebagai pemilik dana ya. Kita sohibul malnya nasabah itu. Nah, bank di sini sebagai pihak kedua atau pihak yang nantinya akan mengelola dana kita gitu. Yang disebut dengan mudharib. Ya. Nah, apa yang kita bisa dapat dari penggunaan akad mudharabah ini ya ketika misalnya nasabah memutuskan untuk menitipkan untuk meletakkan dananya di bank syariah dengan akad mudharabah. Nasabah bisa berharap adanya bagi hasil dari dana kita sebagai nasabah yang dikelola oleh bank syariah. Dikelola untuk apa? Ya, dikelola untuk kegiatan ekonomi. Bisa jadi bank syariah nanti akan mengelola dana kita untuk investasi-investasi lainnya gitu atau misalnya meletakkan pada portofolio investasi sekunder gitu ya yang dikelola oleh bank gitu. Nah, dari hasil pengelolaan itu maka nanti akan ada akan ada hasilnya kan, akan ada keuntungannya yang kemudian bank akan membagi hasilnya itu kepada kita sebagai nasabah juga ya. Nah, nanti persentasenya boleh macam-macam gitu, sesuai dengan persetujuan di kontrak ya atau di akad. Gitu. Bisa jadi kita sebagai pemilik dana 60% nih bagi hasilnya, maka bank syariah 40%. Atau bisa sebaliknya, ya. Atau bisa juga persentase lainnya selama memang dua-duanya setuju dengan persentase tersebut, gitu ya. Oke. Nah, mudharabah di sini juga dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, untuk yang mudharabah mutlaqah di sini mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Mudharib itu siapa tadi? Berarti bank syariah ya. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya nasabah menggunakan akad mudharabah ya, mudharabah mutlaqah khususnya, maka nanti nasabah nggak perlu pusing ya. Pokoknya nanti tergantung si pengelolanya aja. Bank syariah mau mengelolanya dengan investasi yang mereka atur sendiri gitu ya. Jadi di sini nasabah terima beres aja gitu. Tapi ada juga yang namanya mudharabah muqayyadah ya, di mana di sini investasi itu sudah ditentukan oleh pemilik dana gitu. Jadi sebagai sohibul mal kita sebagai nasabah itu kita punya pilihan atau punya arahan investasi sendiri di mana dana kita itu ingin dikelola gitu. Misalnya saya request atau saya mengarahkan dana saya itu dikelola pada instrumen-instrumen investasi yang resikonya kecil aja. Saya nggak mau dikelola untuk instrumen-instrumen investasi yang resikonya besar gitu ya. Jadi berarti sudah ada arahan kan dari pihak sohibul mal atau nasabah gitu ya. Nah, itu penggunaannya akadnya spesifik kepada mudharabah muqayyadah ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara mudharabah mutlaqah dan muqayyadah itu ada pada pesanan dari pemilik dana ya atau sohibul mal atau nasabah terhadap dengan dana mereka yang diberikan kepada bank syariah gitu. Untuk dikelolanya seperti apa? Maunya terserah bank syariah kah ya sebagai mudharib atau kita punya request khusus nih kepada bank syariah sebagai pengelola terkait dengan dana kita mau dikelola seperti apa atau di sektor apa misalnya gitu ya. Baik. Nah, di sini saya mau coba berikan contoh ya terkait dengan produk penghimpunan dana pada Bank Muamalah Indonesia. Ini saya ambil sumbernya dari websitenya Bank Muamalat ya. Kalian nanti bisa akses juga di www.bankmuamalat.co.id. Di sini nanti saya juga akan share seperti apa websitenya karena nanti saya akan tunjukkan ya detail-detail dari penggunaan akad ya.
Di sini ada di website ada beberapa produk, tapi di sini saya ambil 5 saja yang saya pikir bisa di-share kepada kalian. Yang pertama adalah produk penghimpunan berupa tabungan. Ya, ini mungkin yang sangat familiar bagi kalian ya. Kalau ke bank ya kita nabung gitu. Tapi padahal kita ada kemungkinan selain tabungan ya itu bisa juga menggunakan deposito atau giro ya. Ketiganya ini adalah termasuk pada penghimpunannya, produk penghimpunan dana pada bank syariah. Nah, untuk yang kanan di sini ya, untuk yang kanan di sini itu ada muamalat prioritas ya. Jadi nanti yang kalau misalnya kita sudah ada bahasa prioritas itu biasanya memang penempatan dananya itu besar ya. Kalau tidak salah tuh kalau kita mau menjadi nasabah prioritas, dana minimum yang harus disetorkan ke perbankan itu 500 juta ya biasanya gitu. Jadi nanti ada istilah yang namanya nasabah prioritas. Terus kemudian yang smart account opening ini dia memang lebih fokus kepada bank digital ya, di mana nanti kalian nggak perlu ke bank lagi tuh untuk buka rekening, tapi bisa menggunakan aplikasi aja ya, secara online. Atau misalnya kalau nggak aplikasi, biasanya mereka bisa pakai website juga gitu. Jadi di sini Bank Muamalat menamakan apa namanya pembukaan akun digitalnya itu smart account opening ya. Tapi secara garis besar untuk penghimpunan dana di bank syariah itu ada 3 kategori utama ya, yaitu tabungan, deposito, dan giro. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Boleh Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan Rido. Saya tadi membaca dalam penghimpunan dana syariah itu ada yang namanya deposito syariah dengan Mm-mm. prinsip mudorobah. Nah, apabila bank mengalami kerugian, apakah deposit kita itu akan berkurang, Bu? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Rido. Jadi kalau misalnya untuk mudorobah memang apa namanya prinsip ya, secara prinsipnya itu eh, keuntungan itu kan dibagi antara nasabah dengan bank syariah gitu ya. Tapi bagaimana dengan kerugiannya? Kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana atau nasabah. Ya, jadi ini nanti ini yang mungkin yang akan membedakan antara mudorobah dan musyarakah ya. Tapi musyarakah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk mudorobah karena penempatan dana itu dilakukan 100% oleh pemilik dana atau nasabah, maka kerugiannya ditanggung oleh nasabah. Maka dari itu memang porsi untuk pengelolaan mudorobah di bank syariah itu sangat kecil ya, karena memang resikonya besar juga. Itu kan nasabah tidak menginginkan kerugian kan dalam penempatan investasinya atau penempatan dananya di bank syariah. Maka dari itu memang bank syariah sangat berhati-hati ketika mengelola dana dengan akad mudorobah juga. Gitu. Demikian ya Rido, semoga bisa menjawab. Oke, saya stop share dulu. Untuk yang PowerPoint akan saya lanjutkan kepada apa namanya website yang akan saya tunjukkan kepada kalian. Jadi di sini semoga sudah tampak di layar kalian bahwa ini merupakan website dari Bank Muamalah Indonesia ya. Di sini saya sudah masuk kepada laman spesifik ke produk yang tabungan ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada 3 page gitu untuk produk tabungan. Oke, jadi kita coba buka nih satu yang IB Simple deh untuk contoh. Oke, ini udah masuk ke detail produk di tabungan IB Simple ya. Di sini sudah ada informasi bahwa tabungan ini memang ditujukan untuk siswa atau pelajar dengan akad yang digunakan adalah mudorobah mutlakoh ya, spesifik mudorobah mutlakoh. Bagi hasilnya ini lumayan ya, 2/98 nasabah ya. Tapi nanti bisa apa namanya bisa dikonfirmasi ya kalau misalnya memang perlu konfirmasi. Terus kalau misalnya pakai kartu ATM atau debit itu by request, nanti setoran awalnya nggak main-main, hanya Rp1.000 aja itu sudah seperti kalian buka tabungan di koperasi sekolah mungkin ya. Ini setoran awalnya sekecil Rp1.000. Saldo minimumnya juga cuma 1.000,
setoran berikutnya minimal 1.000, terus kalau misalnya bukunya rusak atau hilang itu cuma 10.000 aja. Dan kalau kita mau menutup rekening itu biayanya hanya 1.000 ya. Ini biaya rekening pasif atau dorman ya. Kalau misalnya nggak digunakan itu 1.000 aja dan administrasinya gratis ya. Jadi ini salah satu contoh produk tabungan yang spesifik untuk pelajar kalian. Oke, segitu aja contohnya. Di sini saya akan kembali kepada slide saya. Ya, oke. Jadi di sini jadi sini kita menggunakan project based learning, di mana nanti saya berharap kalian goal-nya ya itu bisa yang pertama membuka website bank syariah yang dituju. Gitu. Apapun bank syariahnya yang kalian misalnya tertarik, itu kalian buka aja. Nggak mesti Bank Muamal Indonesia seperti tadi ya. Kalian bisa buka Bank Syariah Indonesia. Kalian bisa buka apalagi ya BTPN Syariah misalnya atau yang lainnya gitu. Lalu yang kedua, kalian survei kebutuhan keuangan orang terdekat. Ya. Ya, bisa misalnya gini orang tua kalian gitu ya untuk untuk disurvei kecil-kecilan atau misalnya teman kalian juga boleh. Lalu kemudian coba beri rekomendasi produk apa yang tepat. Ya, tadi kan sudah saya berikan contoh ya kalau di Bank Muamalat itu untuk produk tabungannya ada berbagai macam nih tergantung dengan kebutuhan atau tujuan kita. Nah, ini tadi kan juga banyak ya yang belum punya akun perbankan ya. Itu khusus bagi yang belum punya akun ya. Kalian bisa lakukan hal ini kepada diri kalian sendiri, ya. Lalu kemudian kalian buka akun bank sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi ini project based learning, outputnya adalah kalian punya akun bank. Ya, sekarang dan hampir seluruh bank itu sekarang sudah punya layanan digital banking gitu ya, di mana kalian nggak harus ke banknya untuk buka rekening. Kalian bisa download aplikasi atau bisa buka rekening lewat website mereka. Untuk submissionnya nanti detailnya ya terkait dengan penyusunan reportnya ya itu atau laporannya kalian bisa akses di virtual class kita di viklas.gunadarma.ac.id. Tapi di sini saya beritahukan bahwa deadline-nya untuk 1 minggu ke depan ya atau 26 Agustus. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Dari saya cukup, Bu. Cukup, yang lain juga sudah cukup? Oke. Sudah, Bu. Kalau iya, baik. Terima kasih responnya. Kalau misalnya sudah cukup jelas, saya akhiri kelas hari ini ya, insya Allah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan direview kembali materinya, dan apabila membutuhkan referensi lebih lanjut, tolong merujuk kepada referensi yang sudah saya berikan di awal. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Liza. Terima kasih, Ibu.